Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat. Saya di sini mengampu mata pelajaran matematika. Di sini kita akan membahas tentang statistika. Nah, definisi statistika sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisaan, dan penafsiran data untuk tujuan pembuatan suatu keputusan yang rasional. Nah, statistika sendiri tidak lepas dari yang namanya data. Nah, definisi data, suatu kumpulan keterangan atau fakta mengenai suatu permasalahan dalam bentuk kategori atau angka yang dimana itu disebut data. Nah, dalam data itu digambarkan dalam dua bagian. Yang pertama ada yang namanya diagram, yang kedua ada yang namanya tabel. Di dalam diagram itu dibagi menjadi tiga, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang kedua itu ada tabel. Tabel dibagi menjadi dua, yaitu histogram dan poligon, dan yang kedua adalah ogive. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas diagram. Yang pertama itu ada diagram batang. Definisi diagram batang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Nah, contohnya misalkan dalam satu sekolah dasar itu terdapat 6 kelas, di mana di kelas 1 itu ada 25 siswa, maka frekuensinya adalah 25. Jadi frekuensi itu menunjukkan banyaknya. Nah, di kelas 2 ada 15, kelas 3 25, kelas 4 ada 30, kelas 5 ada 28, dan kelas 6 ada 35. Nah, jadi pada data ini yang ada di layar ini ada kelas dan frekuensi, itu kita kategorikan data. Jadi ini untuk data untuk menggambarkan diagram batang. Nah, jadi pada data yang tadi kita dapat gambarkan dengan diagram batang tersebut. Nah, misalkan di kelas 1 tadi kan ada 25, maka diagram batangnya adalah di tengah-tengah 20 dan 30. Untuk kelas 2 ada 15, berarti 10 dan 20, tengah-tengahnya 15. Kelas 3 ada 25, sama dengan kelas 1. Kelas 4 ada 30. Kelas 5 ada 28, itu di atas, di tengah-tengahnya 25 atau hampir mendekati 30. Dan di kelas 6 ada 35. Nah, jadi untuk frekuensinya itu ada di sebelah kiri dan datanya itu atau data keterangannya itu ada di sebelah bawah untuk menunjukkan keterangan kelas. Lanjut, yang kedua adalah diagram garis. Diagram baris biasanya dipakai untuk menggambarkan suatu data yang berkelanjutan dalam suatu kurun waktu tertentu dan memperlihatkan progres dari suatu data. Nah, langkah-langkah membuat diagram garis. Yang pertama itu, untuk menggambar diagram garis, diperlukan sumbu mendatar dan sumbu yang tegak lurus. Jadi ada yang mendatar dan ada yang tegak lurus. Ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Nah, yang kedua, sumbu mendatar menyatakan keterangan. Jadi yang horizontal itu menyatakan keterangan, yang vertikal itu menyatakan frekuensi atau banyaknya data. Nah, terus dari sumbu tegak lurus dan garis miring tadi atau yang horizontal vertikal tadi, kita dapat menentukan titik-titiknya sesuai data yang kita punya tadi. Nah, gambar titik-titik sesuai data, sesuai frekuensi, terus kemudian titik-titik tersebut kita peroleh dan kita sambungkan garis titik-titiknya, kita hubungkan garis titik-titiknya menjadi suatu kurva. Nah, misalkan terdapat suatu contoh dari data pekerjaan orang tua siswa atau wali murid di SMK Al-Huda. Nah, terdapat yang bekerja sebagai TNI itu ada 10 orang, maka frekuensinya adalah 10.
PNS ada 20, petani ada 50, wirausaha ada 150, karyawan ada 120, dan yang lainnya atau lain-lain itu ada 30. Nah, maka gambar diagram garisnya sebagai berikut. Jadi kita tahu yang lainnya tadi kan ada 30, berarti di tengah-tengah 40 dan 20. TNI ada 10, PNS 20, petani 80, wirausaha 150, dan karyawan ada 120. Jadi gambar diagram garisnya itu cenderung naik, kita tergantung data yang kita punya saja. Nanti kita titik-titiknya kita hubungkan sesuai data, kita hubungkan maka akan membentuk sebuah kurva. Jadi kurvanya itu cenderung naik karena sesuai data yang tadi kita punya. Nah, frekuensi ada di sebelah kiri dan keterangan pekerjaan itu ada di bawah. Lanjut, yang terakhir ada yang namanya diagram lingkaran. Diagram lingkaran dapat disajikan dalam persen maupun derajat. Diagram lingkaran sangat berguna untuk menunjukkan membandingkan proporsi dari data. Nah, misalkan kita mempunyai sebuah data, banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Nah, data dari ekstrakurikuler itu ada 4. Yang pertama ada seni, PMR, paskibra, dan olahraga. Yang mengikuti seni itu ada 108 orang, yang mengikuti PMR ada 72, yang mengikuti paskibra ada 54, dan yang mengikuti olahraga ada 126 siswa. Nah, maka kita dapat gambarkan dengan sebuah diagram lingkaran. Nah, untuk mencari data dari sebuah diagram lingkaran untuk menemukan persentase dan bagian-bagiannya, untuk cara hitungnya kita bisa menggunakan data tersebut. Misalkan dalam seni kan tadi ada 108 banyaknya. Jadi 108 dibagi 360 itu 360 dari total keseluruhan yang mengikuti ekstrakurikuler. Dari seni, PMR, paskibra, dan olahraga itu total siswanya ada 360. Nah, jadi untuk menghitung bagian dalam satu lingkaran tersebut, kita hitung dengan jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tersebut dibagi dengan jumlah seluruh siswa dikali satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh itu ada 360 derajat. Maka kita kalikan dengan 360. Jadi untuk yang mengikuti seni kita kalikan, kita hitung 108 dibagi jumlah seluruh data dikali satu lingkaran penuh. Itu untuk menghitung derajat. Nah, untuk menghitung persentase caranya sama, cuma kita bedanya ada di perkalian yang tadi. Kalau yang tadi itu dikali dengan satu lingkaran penuh, cuma yang persentase itu dikali dengan 100%. Jadi 108 dibagi 360 dikali 100%. Maka nanti kita akan dapatkan nilai persentasenya, dan untuk derajat kita akan mendapatkan bagian dari satu lingkaran tersebut. Dan di PMR, berarti di PMR juga kan ada 72, banyaknya ada 72 siswa. Jadi kita kalikan dengan rumus yang tadi atau kita hitung dengan rumus yang tadi. Nah, maka datanya akan digambarkan dalam bentuk diagram lingkaran seperti ini. Nah, jadi kan tadi berarti seni ada 30%, berarti dari total 360 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler seni itu ada 30%. Di PMR itu ada 20% dan olahraga itu ada 35%. Nah, sedangkan di paskibra ada 15%. Ya, jadi gitu aja untuk materi hari ini. Nanti dibahas lagi di bagian yang tabel. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.